salah satu akun media. Data pribadi warga Indonesia bocor. Korporasi kesehatan. Halo teman-teman semua, kenalin aku Salsabila Adinur, mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kalian ngerasa nggak sih belakangan ini sosmed diributkan tentang berita kebocoran data? Mulai dari KTP, SIM, nomor telepon, yang kebocoran data itu dapat disalahgunakan, misal untuk judi online atau berbagai macam hal. Resek banget nggak sih? Nah, karena isu itu lagi hangat banget, aku bakal ngebedah satu jurnal yang menurut aku tuh relate dengan keadaan Indonesia saat ini, yaitu jurnal dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia, mengenai studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation. Oke, pertama kita akan mulai bedah jurnal ini lewat latar belakangnya. Sebenarnya kenapa sih peneliti itu menuliskan tentang riset ini? Atau kenapa sih peneliti bikin riset tentang ini? Jadi di era digital ini, data pribadi bisa dianggap sebagai emas karena sebegitu berharganya. Nah, yang menariknya dari jurnal ini guys, jurnal ini bakal ngebandingin undang-undang hak perlindungan data yang ada di Indonesia dengan GDPR yang ada di Uni Eropa. Sebenarnya GDPR itu apa sih? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, GDPR itu sebenarnya apa sih? GDPR itu adalah hak perlindungan data yang paling kuat di dunia. Pertanyaannya, apakah Indonesia punya undang-undang langsung tentang hak perlindungan data? Jawabannya tentu saja Indonesia tuh punya undang-undang sendiri loh tentang hak perlindungan data, yaitu Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Jadi sebenarnya peneliti itu pengen tahu aturan kita udah selevel dunia belum sih? Tujuannya jelas, yaitu untuk menganalisis sejauh mana sih Undang-Undang PDP ini dapat melindungi data masyarakat dan apa saja yang bisa kita tiru dari Uni Eropa biar sistem kita aman. Buat ngebedah jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif komparatif. Singkatnya, penulis membandingkan langsung teks Undang-Undang PDP dengan teks GDPR yang ada di Uni Eropa. Terus hasilnya gimana? Kabar baiknya, ternyata Undang-Undang PDP kita sudah banyak mengadopsi aturan-aturan yang ada di GDPR Uni Eropa. Contohnya, kita sekarang punya right to be forgotten, yaitu hak buat minta data kita dihapus dari internet. Terus perusahaan yang teledor untuk menjaga data konsumen akan dapat denda miliaran rupiah. Tapi apa bedanya sih? Di Uni Eropa, lembaga pengawasan datanya tidak bisa disetir oleh siapapun. Sedangkan di Indonesia, lembaga pengawasan datanya bisa disetir, misalnya di bawah naungan eksekutif atau di bawah kendali pemerintah. Jadi secara keseluruhan, aturan di atas kertas sudah siap kok untuk melindungi data kita. Tapi kuncinya nanti ada di ketegasan hukum dan gimana pemerintah ngebentuk lembaga agar tidak bisa disetir dan tegas. Sekarang kita masuk di analisis dan refleksi tentang jurnal ini. Sebenarnya kelebihan jurnal ini apa sih? Topiknya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan topik ini ngebuka mata kita kalau sebenarnya aturan yang dibuat perlindungan data ini pengen maju ke standar internasional. Nah, kelemahan dari jurnal ini adalah terlalu fokus untuk bahas teori yang ada di atas kertas aja. Padahal kenyataan yang ada di lapangan itu lebih ruwet dari yang dituliskan. Di Indonesia, masalah utamanya bukan terdapat pada aturan aja nih, tapi infrastruktur cyber kita yang masih sering jebol, plus literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah. Misalnya, masyarakat Indonesia masih sering memberikan nomor HP ke orang yang belum mereka kenal, masih minjemin KTP buat teman-teman atau saudaranya, padahal KTP adalah barang pribadi yang tidak bisa diperpinjamkan.
Saran dari aku, selagi pemerintah memperbaiki tentang pengawasan yang tegas, kita sebagai masyarakat jangan abai dan tetap mencari tahu sebelum bertindak. Yuk jadi lebih pelit ngebagiin data pribadi kita di internet. Nah, ini dia bedah jurnal singkat dari aku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya oleh dosen pengampu Ibu Hilda Mazrina, SPDI MPD. Thanks for watching. Dadah!